Selamat siang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Fikri Nahak, mengudara di salah satu channel grup politik Facebook yang ada di Kota Tambua, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan atau saya ingin live dua hal. Yang pertama terkait dengan dari Polsek Tastim, yang mana ada salah satu Babin Kamtipmas yang ada di Desa Takirin, yaitu Bribka Aprianus Mautang alias Pak Bima, yang membuat sebuah terobosan mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan yang melibatkan begitu banyak pemuda-pemuda di seputaran lingkungan beliau yang berhasil menanam 2.400 pohon lombok. Nanti akan saya ulas. Yang kedua, saya akan berbicara sedikit terkait dengan sejauh mana Kejari Belu lidik dugaan korupsi proyek pengaman sungai BPBD Belu. Sekarang kok beberapa hari ini saya ikuti kok di media adem-adem saja. Biasanya saya lihat teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman dorong pompa. Dan sekarang tidak ada lagi. Saya coba untuk live pada kesempatan ini. Baik, mungkin kita bisa lihat sedikit. Babin Kamtipmas Desa Takirin, Bribka Aprianus Mautang memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah untuk bertani menanam lombok sekitar 2.400 pohon. Dengan menggandeng pemuda sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Selain untuk mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan, juga memotivasi masyarakat terutama kaula muda untuk tidak berpangku tangan dan memanfaatkan waktu dan lahan yang ada untuk bertani. Karena bertani itu, kita belajar. Bertani itu menyenangkan dan bertani itu menguntungkan. 1000 langkah diawali dengan langkah pertama. Salam presisi. Ya. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang patut kita apresiasi. Kenapa saya bilang begitu? Seorang Babin Kamtipmas, di sela-sela kesibukan beliau mengurus desa binaan atau mengurus tentang keamanan ketertiban yang ada di desa tersebut, beliau masih menyempatkan diri mengajak masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau, khususnya kaula muda. Cobalah mari kita bercocok tanam, kita belajar tentang pertanian. Bertani itu menyenangkan. Mengelola lahan-lahan yang ada kita kelola. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Memotivasi 2.400 pohon tomat yang mungkin sekarang sudah panen. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tapi saya dengar ini sudah dilakukan sudah lama. Yang dilakukan oleh Bapak Babin Kamtipmas Takirin, itu Bribka Aprianus Mautang alias Pak Bima, ini luar biasa. Sesuatu hal yang patut kita apresiasi. Dan saya dengar kabar bahwa beliau mengajak masyarakat di sekitar lingkungan beliau, bahkan terlebih anak muda. Dia mengajak, mari kita jangan berpangku tangan. Ketika beliau mengajak dan hari ini mereka termotivasi, mereka tergerak di lingkungan mereka, sehingga banyak masyarakat terus anak muda yang bersama-sama dengan Pak Bima ini, mereka berkolaborasi sehingga
Hari ini bisa kita lihat 2.400 pohon tomat, pohon lombok yang siap untuk dipanen dan dipasarkan. Sesuatu yang luar biasa. Maju terus Polsek Tastim, maju terus Bapak Aprianus Mautang alias Pak Bima dengan kesibukan Bapak sebagai Babin Kaptipmas, tapi Bapak juga mau memberdayakan masyarakat lingkungan tempat tinggal Bapak. Ini sesuatu yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu pencinta guru politik Kota Ketik. Sekarang kita masuk kepada hal-hal di kabupaten yang kita cintai dan kita banggakan ini. Saya coba membaca buka terus. Kejari Belu lidik dugaan korupsi proyek pengaman sungai BPBD Belu. Saya tidak perlu menyampaikan panjang lebar. Yang kita tahu bahwa anggarannya kurang lebih 20 miliar lebih. Yang terbagi di 4 titik itu di mana ya? Desa Lewalu, Desa Bauho, Desa Dua Laus, dan Desa Kenibibi. Yang menjadi pertanyaan kami masyarakat ini, sudah sejauh mana perkembangan daripada kasus ini? Mengingat di TTU itu sudah ditetapkan tersangka. Di Kabupaten Belu masyarakat tanya, Om Vicky, kenapa Om Vicky mereka tidak live lagi terkait dengan berita yang lagi menjadi tren di Kabupaten Belu terkait dengan ini APH Belu lidik dugaan korupsi proyek pengaman sungai BPBD. Jangan sampai Om Vicky orang sudah masuk angin. Saya menyampaikan bahwa saya tidak masuk angin, tapi saya mencoba untuk mengikuti sejauh mana perkembangan kasus ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kalau mau tanya tentang hal begitu, tanyakan kepada teman-teman yang buat berita. Beritanya sudah sampai di mana? Ini tiba-tiba tidak muat berita lagi. Coba tanyakan kepada mereka. Mereka yang punya kapasitas, mereka yang tulis, mereka yang buat berita. Saya masyarakat Kabupaten Belu hanya menyampaikan. Tapi terkait permasalahan ini saya menyampaikan bahwa saya tidak masuk angin. Walaupun udara di luarnya sangat dingin, angin yang bertiup sangat kencang, tapi saya bikin tidak masuk angin. Saya baik-baik saja. Nanti saya akan buat angin itu dia berputar di antara kita. Maka terjadilah angin terputar. Untuk terkait kasus ini, saya pastikan akan kami kawal dia akan terang benderang. Karena segala sesuatu yang berurusan dengan kepentingan masyarakat kecil, menyangkut penggunaan anggaran negara, apabila ada dugaan ada kerugian negara situ, patut dan selayaknya untuk kita kawal dan kita meminta secara transparan agar menjadi kepuasan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Bersih kita katakan bersih, putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam. Kalau bisa hitam adalah beladus. Supaya menjadi kepuasan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Apalagi dalam berita yang saya baca, di situ saya melihat bahwa ada dugaan terjadi jual beli proyek. Bagaimana yang pemilik CV ini di TTU, tapi yang menggunakan bendera ini adalah Kabupaten Belu. Di sini berarti ada transaksi yang saling menguntungkan. Dan kami mohon sebagai bagian daripada daerah ini, bagian daripada Kabupaten Belu ini, yang cinta terhadap kemajuan Raja Belu ini, kami juga mohon agar kasus ini menjadi terang benderang, supaya menjadi ada kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Di akhir live saya ini saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan kenapa sudah tidak pernah live BPBD. Saya bilang tanyakan kepada mereka yang menulis beritanya. Saya hanya menyampaikan melalui live. Dan saya pastikan saya tidak masuk angin. Saya pribadi tidak masuk angin. Walaupun angin di luar bertiup sangat kencang, apabila di malam hari angin pun sangat kencang, dingin, tapi saya, puji Tuhan, saya tidak masuk angin sampai hari ini. Tapi saya bisa buat angin itu dia terputar di antara kita, menjadi angin terputar.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, kita saling mendukung, kita saling menguatkan, kita saling memberikan masukan-masukan yang positif untuk kemajuan Rebelu ini. Terkait dengan kasus BPBD ini, dugaan, mari kita sama-sama kita kawal agar kita mau Belu ini menjadi lebih baik. Di akhir live saya mohon kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, jika berpergian di dalam kota, melintasi menggunakan kendaraan roda 4, kita lihat karena jalan di dalam kota ini banyak berlubang, jadi hati-hati. Ya, lihat kendaraan depan, sili lubang boleh sili lubang, tapi lihat juga kendaraan yang berlawanan arah supaya jangan terjadi kecelakaan. Ya, kita hanya bisa saling menguatkan begitu. Kita tidak tahu kapan baru bisa dibuat baik-baik, jadi kita tunggu saja karena kita berharap bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan ini. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.